Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'du. Eh, Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian dengan saya Ivan Permana dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro, dan tidak terasa ini sudah pertemuan kita yang ke-11, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persaingan pasar, maka pada kali ini kita akan bahas tentang apa namanya tentang pasar persaingan sempurna. Pada perkuliahan kita minggu lalu, pada perkuliahan kita sebelumnya sudah diterangkan bahwa pasar itu ada dua jenis ya, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ya, ada oligopoli, monopoli. Monopoli itu adalah contoh dari pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pasar persaingan sempurna dan bagaimana mekanisme pasar terjadi di dalam pasar persaingan sempurna tersebut. Ehm, Dalam pasar persaingan sempurna ada beberapa ciri yang menjadi apa namanya, penanda atau ciri khas dari pasar persaingan sempurna. Pertama adalah banyaknya penjual dan pembeli, dalam artian penjual dan tidak hanya satu atau dua pihak, tapi lebih dari dua pihak ya, bisa tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Mungkin ribuan ya. Itu apa namanya jumlah penjual dan pembeli yang ada dalam pasar. Ya. Yang kedua adalah produk dari pasar tersebut bersifat identik atau homogen, dalam artian barang yang dijual cenderung punya kecenderungan relatif sama ya. Jadi kalau misalnya pasarnya itu terkait dengan pasar otomotif, maka ya yang diperjualbelikan adalah otomotif ya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kalau itu kita bicara eh, pasar persaingan sempurna terkait dengan pasar properti, maka kita akan bicara tentang rumah, ruko, apartemen, tanah, dan lain sebagainya. Jadi walaupun secara fisik tidak sama, tapi ada keidentikan atau kesamaan. Di rumah, rumah, ruko, apartemen, tanah itu adalah bagian dari properti itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kendala untuk masuk dan keluar pasar, dalam artian bagi pemain baru atau orang-orang yang ingin masuk ke dalam pasar properti atau pasar tersebut ya, katakanlah pasar otomotif ya, atau pasar properti ya, atau pasar apa contohnya, Mas? Pasar spare part kendaraan ya. Itu tidak ada kendala, dalam artian semua pihak itu bebas keluar dan masuk, baik itu dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli ya. Penjual bisa masuk atau ikut serta dalam pasar tersebut tanpa ada larangan yang berarti ya. Atau kalau misalnya kemudian si pelaku pasar, yaitu si penjual, merasa bahwa dia tidak menguntungkan untuk berjualan, katakanlah contohnya properti atau otomotif, maka dia juga bisa melakukan tindakan meninggalkan pasar tersebut. Dalam artian dia tidak lagi melakukan kegiatan jual beli untuk komoditas tersebut ya. Jadi tidak ada larangan. Demikian juga dengan pembeli. Pembeli tidak ada keharusan untuk membeli dari hanya satu atau beberapa pihak tertentu, misalnya dua atau tiga pihak tertentu. Tapi bisa kepada siapa saja yang melakukan kegiatan menjual di dalam pasar tersebut ya. Jadi contohnya, saya tidak harus membeli kepada pihak tertentu untuk otomotif. Saya tidak harus membeli kepada pihak tertentu untuk pasar properti, tidak. Jadi akan sangat banyak sekali para penjual, pihak penjual dan pihak pembeli yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian yang keempat adalah pembeli dan penjual cenderung memiliki informasi yang sempurna, dalam artian informasi yang satu itu juga akan diketahui dan dimiliki oleh uh, pihak lain-lainnya juga. Dalam artian misalnya kalau si pembeli ini dia
menjual satu produk otomotif, katakanlah harganya contohnya adalah 100 ya. 100, kemudian dengan fitur-fitur unggulan dari produk itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, informasi itu tidak hanya akan bisa diakses atau dimiliki oleh si pembeli yang menjual produk tersebut, tapi juga bisa diakses atau diketahui oleh pesaingnya atau rekan pembeli, rekan penjualnya yang lain, ya. Seperti itu. Demikian juga dengan pembeli. Pembeli misalnya punya keinginan untuk melakukan pembelian tipe kendaraan tertentu atau tipe properti tertentu atau tipe komoditas tertentu. Nah, si penjual itu tidak hanya satu pihak yang mengetahui, tapi akan banyak pihak juga mengetahui bahwa apa yang mau dijual oleh si apa yang mau dibeli oleh si calon pembeli tersebut berdasarkan eh, informasi yang dimilikinya ya. Maksud. Nah, dalam pasar saing sempurna, upah permintaan dihadapi oleh perusahaan tunggal, asumsinya adalah tidak ada perusahaan individual yang padat yang dapat mempengaruhi harga pasar. Kemudian kurva permintaan dihadapi oleh perusahaan juga bersifat elastis sempurna. Jadi, apa namanya, dalam pasar persaingan sempurna, karena masing-masing produk itu sudah memiliki pasar atau masing, maka sebenarnya antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain sebetulnya tidak banyak perbedaan dalam melihat atau melihat atau menanggapi terhadap kurva permintaan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Dalam artian sifatnya adalah elastis sempurna. Jadi kalau dia mengalami perubahan harga, maka otomatis komoditas tersebut juga akan mengalami perubahan permintaan dan sebaliknya. Jadi dalam grafik ini bisa kita lihat bahwa berdasarkan kurva supply and demand, maka harga yang ditentukan oleh individual firm atau perusahaan tunggal, perusahaan individual, itu akan sama dengan harga pasar yang berlaku dalam pasar persaingan sempurna. Karena kenapa? Karena pasar persaingan sempurna, perusahaan sebagai pemain di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak bisa menentukan harga berdasarkan kehendaknya, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi pasar. Karena kenapa? Dengan produk yang relatif cenderung sejenis ya, contohnya tadi adalah otomotif atau properti, maka dia akan mendapatkan maka pembeli sebagai calon pembeli itu akan mendapatkan banyak namanya alternatif pilihan atau alternatif produk-produk pengganti atau produk-produk substitusi yang cenderung relatif sama fungsinya. Ya. Misalnya kalau rasa misalnya dirasakan misalnya terlalu mahal untuk kendaraan roda 4, maka mungkin pembeli atau calon pembeli bisa beralih kepada kendaraan roda 2. Seperti itu kalian. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, tentulah bahwa masing-masing penjual atau produsen itu dalam melakukan kegiatan usahanya atau dalam kegiatan bisnisnya itu mereka punya tujuan untuk yang namanya memaksimalisasi maksimisasi atau maksimalisasi keuntungan ya. Itu ketika maka maksimalisasi keuntungan itu adalah bukan semata-mata semakin banyak terjadi atau semakin banyak apa namanya pendapatan menteri maka semakin untung. Tidak seperti itu konsepnya, tapi lebih kepada ketika saya melakukan kegiatan produksi, maka marginal revenue-nya sama dengan marginal cost, dalam artian pertambahan revenue itu sama dengan pertambahan biaya yang terjadi. Nah, secara umum rumus marginal revenue adalah delta TR dibagi delta Q dan marginal cost adalah delta TC dibagi delta Q. Delta TR ini adalah maksudnya perubahan total revenue dibagi dengan perubahan jumlah kuantitas yang diproduksi ya. Sedangkan marginal cost adalah sama dengan total cost dibagi
perubahan total cost dibagi dengan perubahan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ketika price itu sama dengan marginal revenue, maka itu adalah sama dengan demand. Ini bisa kita lihat di dalam seperti ini ya. Di grafiknya cenderung dalam kondisi lurus. Sehingga ketika perusahaan itu berusaha melakukan namanya maksimalisasi output, maka seperti inilah grafik yang kira-kira bisa kita gambarkan ya. Jadi di sini adalah apa namanya harga dari apa namanya harga dari produk tersebut ya. Kemudian di apa? Di sini adalah kuantitasnya ya, quantity. Nah, ini adalah kurva marginal cost. Sedangkan di sini adalah average total cost. Dan di sini adalah ketika kondisi di mana price sama dengan marginal dan sama dengan sehingga perpotongan antara marginal revenue antara marginal revenue dengan marginal cost itu adalah menjadi tingkat maksimalisasi keuntungan dari perusahaan tersebut ya. Dia akan ketemu di Q0 ini. Jika price ada di P0. Maka ketika P0 ini berubah, misalnya naik lebih ke atas karena ada kenaikan harga, maka titik perpotongan dengan marginal cost juga akan berubah sehingga koordinasinya akan bergeser ke cenderung ke sebelah kanan ya. Nah, dalam konsep maksimalisasi keuntungan, maka keuntungan ekonomi yang diterima oleh pelaku pasar, penjual dalam hal ini adalah ketika keuntungan itu lebih besar daripada nol. Ya. Jadi, selisih antara marginal cost dengan average total cost yang dipotong oleh garis marginal revenue itu adalah bagian dari keuntungan economic profit dari si penjual. Ya. Average total cost dia akan berpotongan dengan marginal cost di sini. Ya. Dan antara marginal revenue dengan average total cost juga akan berpotongan di sini ya. Sehingga ini akan membentuk satu bidang dan bidang ini adalah bagian dari economic profit dari si pelaku pasar. Dalam hal ini adalah penjual. Nah, bagaimana bila terjadi sebaliknya ketika perusahaan itu mengalami kerugian dan sehingga produk yang dijual itu tidak apa ketika perusahaan itu mengalami kerugian di mana hasil dari penjualan itu tidak bisa digunakan untuk menutup biaya-biaya yang terjadi mulai dari biaya produksi kemudian biaya tetap seperti biaya gaji karyawan biaya penghutan dan lain-lain itu adalah kondisi ketika harga yang terjadi di bawah average total cost ya. Nah, ketika perusahaan mengalami kerugian, apakah dia akan menutup usahanya? Kerugian akan terjadi ketika ketika perusahaan menutup kegiatan operasionalnya atau kegiatan produktifnya itu kerugian timbul dari shutdown itu sama dengan fixed cost yang terjadi. Nah, jadi menutup perusahaan dalam jangka pendek itu akan dapat dilakukan hanya jika price atau harga yang menjadi harga jual dari produk tersebut itu lebih kecil daripada average cost-nya. Ya. Dan apabila perusahaan tetap beroperasi, ketika total revenue itu lebih besar daripada variable cost yang berarti price-nya lebih besar daripada average cost-nya itu sendiri. Ya. Jadi ketika harga itu masih lebih besar, harga jual dari produk masih lebih besar dari variable cost-nya dalam artian biaya yang terkait langsung dengan kegiatan produksi, maka perusahaan sebaiknya tetap beroperasional. Ya. Karena kalau mereka menutup kegiatan operasional, maka otomatis kerugian yang ditanggung itu tidak hanya variable cost, tapi juga termasuk dengan cost-nya. Yang mana dalam hal ini adalah berarti bahwa price itu harus lebih besar daripada average cost yang bisa menyebabkan perusahaan itu walaupun dirugi tapi tetap beroperasional.
Nah, dalam kurva yang ini kita akan lihat bahwa ketika eh, harga itu di bawah dari apa namanya average total cost, berarti kan secara asumsi bahwa perusahaan itu tidak bisa apa namanya harga yang terjadi itu tidak bisa digunakan untuk menutupi semua biaya yang terjadi yang apa namanya, biaya yang terjadi dalam perusahaan, baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap ya, baik itu fixed cost maupun variable cost. Ini dibuktikan dengan ketika garis ATC, jadi average total cost itu tidak berpotongan dengan eh, harganya, sehingga dalam hal ini bahwa perusahaan akan mengalami yang dinamakan potensi loss ya di antara kurva ini. Ya. Tapi harga yang terjadi itu masih lebih besar daripada average cost-nya. Average variable cost ya. Jadi average total cost itu adalah gabungan dari average variable cost ditambah dengan average fixed cost. Ya. Sehingga ketika dalam kondisi ini di mana harga itu masih lebih tinggi daripada average variable cost, maka perusahaan sebaiknya tetap melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, dalam hal ini ketika perusahaan itu harga dari produk yang terjadi di pasar itu di bawah daripada average total cost, itu sebetulnya perusahaan itu mengalami kerugian. Kerugian yang diderita itu adalah sebesar fixed cost yang terjadi. Nah, tapi kalau perusahaan itu mengambil opsi bahwa mereka akan menutup perusahaan, maka kerugian yang terjadi itu tidak hanya terkait dengan variable cost, tapi juga terkait dengan fixed cost ya. Karena kalau ketika mereka masih melakukan kegiatan operasional, maka variable cost itu akan bisa ditutup dengan hasil penjualan yang terjadi ya. Tapi ketika harga itu ketika ketika perusahaan memutuskan untuk menutup perusahaan, maka atau kegiatan produksinya, maka yang terjadi kerugian yang timbul itu tidak hanya dari variable cost dalam artian karena perusahaan menutup kegiatan usahanya sehingga potensi pendapatan yang bisa terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan itu bisa terjadi karena perusahaan menutup kegiatan operasionalnya, ditambah lagi dengan biaya-biaya tetap yang terjadi, misalnya terkait dengan konsultan atau gaji karyawan bagian administrasi atau gaji karyawan tidak terkait dengan kegiatan produksi itu menjadi fixed cost sehingga itu akan menyebabkan yang namanya kerugian akan semakin besar. Itu kalau tidak tetap beroperasi. Tapi kalau tetap beroperasi maka paling tidak eh, biaya variable cost itu akan masih bisa di cover atau bisa ditutup atau masih bisa di apa namanya masih bisa dipulihkan, bisa di recover. Nah, ketika perusahaan itu memutuskan untuk menutup kegiatan usahanya, maka kerugian terjadi akan semakin besar sih. Jadi kalau ketika perusahaan itu masih memutuskan untuk melakukan kegiatan usahanya, maka eh, sisi kerugian yang terjadi itu hanya sebesar bidang ini. Karena price-nya di bawah variable cost, eh, maka dia akan tetap mengalami kerugian tapi lebih kecil bidangnya. Sebesar ini. Sebesar ini. Terus yang saya Tapi ketika perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya, maka yang terjadi adalah bahwa eh, kerugian perusahaan akan semakin besar. Kerugian akan semakin besar yaitu dimulai dari eh, titik ATC ini, turun ke AVC, kemudian sampai di sini dan naik ke atas. Ini adalah kerugian kalau misalnya perusahaan walaupun harga jualnya tidak bisa menutupi biaya secara keseluruhan tapi memutuskan untuk berhenti, maka kerugiannya justru akan semakin besar. Ya. Nah, sekarang kita bicara kondisi, tadi kita sudah bicara kondisi untung, kita bicara kondisi rugi. Nah, maka sekarang kita coba akan bicara tentang kondisi break even point ya. Nah, break even point itu adalah satu kondisi di mana ketika perusahaan itu melakukan kegiatan
jual beli kegiatan operasional, maka perusahaan tidak mengalami untung tapi tidak juga mengalami kerugian. Nah, ini adalah kondisi ketika harga itu sama dengan titik terendah dari kurva ATC ya. Jadi kurva ATC adalah average total cost ya. Total cost. Nah, dalam grafik ini bisa kita lihat bahwa pertemuan antara harga itu bersinggungan dengan garis ATC, maka titik terendah dari ATC itu sudah menjadi titik break-even point bagi si perusahaan. Nah, si perusahaan itu akan mengalami keuntungan ketika eh, harganya atau marginal revenue itu lebih besar daripada atau di atas garis ATC. Jadi ketika harganya di atas besar daripada garis ATC, maka perusahaan akan dinamakan dalam kondisi mengalami keuntungan ya. Sehingga dalam posisi break-even point ini maka tidak akan ada insentif bagi perusahaan yang masuk atau meninggalkan pasar, sehingga apa namanya, bagi calon pelaku pasar yang lain itu tidak apa namanya, tidak menarik buat mereka. Nah, dalam kurva penawaran jangka pendek itu kita bisa lihat bahwa seandainya dibuat beberapa skenario harga ya. Di sini kita lihat dari harganya ada beberapa skenario, ada P0, ada ya. Nah, dalam pasar sempurna, perusahaan itu akan produksi ketika harga itu sama dengan MC, 0,5 P sama dengan margin cost. Sepanjang harganya itu lebih besar atau lebih menguntungkan dibandingkan average variable cost-nya. Jadi perusahaan akan tetap berproduksi ketika apa namanya, harga yang mereka tetapkan atau harga yang terjadi di pasar itu lebih besar dari variable cost-nya. Variable cost itu adalah biaya-biaya yang terkait dengan produksi secara langsung dan jumlahnya berubah seiring dengan meningkatnya produksi. Jadi katakanlah gambarannya begini, kalau kita punya satu produk harganya adalah 100 dan biaya yang terkait dengan produksi itu katakanlah misalnya adalah eh, 70 atau katakanlah gampang 60 lah. 60 ya untuk satu produk. Maka produsen itu akan tetap melakukan kegiatan produksinya ketika harganya di atas 60 rupiah atau di atas 60 perak. Jadi kalau misalnya harganya adalah 75, maka si produsen tetap akan melakukan kegiatan produksi. Karena kenapa? Dari kegiatan produksi mereka itu masih memiliki selisih laba atau selisih margin dan itu yang menjadi insentif buat si produsen atau si pelaku pasar dalam hal ini adalah si penjual. Nah, tapi kalau misalnya harga yang terjadi adalah katakanlah harga eh, biaya yang terkait dengan kegiatan produksi katakanlah 60 ya. Nah, harga yang di pasar katakanlah harganya 40, maka setiap produk yang dihasilkan oleh si produsen, itu produsen akan mengalami kerugian sebesar 20 perak. 20 perak itu dari mana? Adalah selisih dari harga yang terjadi di pasar, yaitu harga 40, dikurangi dengan eh, biaya produksinya. Nah, tadi kita asumsikan biaya produksinya adalah 60, sehingga 40 dikurangi 60, si produsen itu akan mengalami kerugian sebesar 20 perak per produk yang diproduksi atau per produk yang terjual. Maka daripada merugi lebih baik bagi si perusahaan itu untuk menutup apa namanya, kegiatan usahanya karena dari kegiatan operasional saja dia sudah tidak memberikan keuntungan atau profit. Jadi ibaratnya semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka jumlah kerugiannya itu juga akan semakin besar. Tapi kondisi akan berbeda ketika harga jual itu di atas variable cost-nya. Jadi katakanlah tadi harga jualnya 100, sementara biaya terkait dengan biaya produksi secara langsung, biaya variabel adalah 60. Maka akan ada margin sekitar 40 dan ketika semakin banyak jumlah yang diproduksi dan terjual, maka insentif atau
keuntungan yang diterima oleh si pelaku pasar penjual dalam hal ini juga akan semakin bertambah dan keuntungan yang eh, keuntungan yang diakumulasi tadi seiring dengan jumlah produk yang dijual itu akan bisa digunakan untuk menutup biaya tetapnya atau fixed cost-nya seperti itu. Nah, apa manfaatnya bagi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ya? Dalam pasar persaingan sempurna. Maka dalam jangka panjang maka manfaatnya adalah perusahaan akan masuk ke dalam pasar jika keuntungan ekonomi itu lebih besar daripada nol ya. Dalam artian price atau marginal revenue itu lebih besar daripada average variable cost ya. Sehingga yang terjadi adalah penawaran pasar akan mengalami kenaikan karena banyaknya penjual yang tertarik atau calon penjual yang tertarik untuk memproduksi komoditas tersebut sehingga ketika penawaran mengalami kenaikan, maka otomatis dengan asumsi bahwa jumlah pembelinya tetap, sehingga pasar akan kelebihan penawaran. Nah, ketika pasar mengalami kelebihan penawaran atau jumlah barang yang dijual, maka yang terjadi adalah mengalami penurunan harga. Harga yang terjadi akan mengalami penurunan karena jumlah barang yang ada itu lebih besar daripada jumlah pembelinya. Sehingga harga mengalami penurunan, sehingga otomatis itu akan juga terjadi pada para pelaku pasar yang lain, ya penjual yang lain, sehingga keuntungan menjadi turun sampai pada keuntungan ekonomi sama dengan nol. Sehingga perusahaan yang masuk ke pasar berhenti. Jadi ketika keuntungan ekonominya sudah sama dengan nol, maka para pemain baru yang coba masuk ke dalam eh, industri tersebut itu akan otomatis mengalami penurunan atau berhenti. Nah, kemudian dalam jangka panjang perusahaan akan keluar pasar jika terjadi kerugian ekonomi dalam artian harga yang terjadi itu sudah di bawah variable cost-nya. Sehingga ketika perusahaan keluar otomatis kan persaingan berkurang ya. Otomatis penjualnya kan berkurang sehingga dengan asumsi jumlah pembelinya tetap. Sehingga yang terjadi adalah penawaran pasar akan mengalami penurunan ya. Jadi jumlah barang dijual mengalami penurunan. Nah, kalau pasar sudah mengalami penurunan penawaran dengan asumsi jumlah permintaan tetap, maka yang terjadi adalah kenaikan harga. Kenaikan harga dan kerugian menurun sampai kerugian ekonomi sama dengan nol. Sehingga ketika harga sudah meningkat, maka akan kembali lagi akan menarik bagi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut berjualan atau ikut masuk ke dalam pasar. Jadi mekanisme pasar itu hampir boleh dikatakan seperti siklus ya. Ada naik dan turunnya. Jadi ada kadang-kala harganya naik, kadang-kala ada harga turun. Ini bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, apakah surplusnya atau keuntungannya bagi konsumen dan produsen? Bagi konsumen, keuntungan neto dari perdagangan yang diterima oleh konsumen itu adalah ketika um, MB lebih besar daripada P, besar daripada price itu. Konsumen naik sampai pada unit lain itu C. Sedangkan surplus produsen adalah sembilan keuntungan itu yang diperoleh oleh produsen ketika harga atau price lebih besar daripada marginal cost-nya, naik sampai unit terakhir yang dijual. Nah, dalam grafik ini kita akan lihat bagaimana surplus konsumen dan produsen itu terjadi ya. Keuntungan perdagangan itu sama dengan consumer plus plus producer plus, producer surplus ya. Jadi keuntungan perdagangan itu adalah surplus antara produsen dan antara konsumen. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat ketika harga ditetapkan di ini ya, nah, titik B0 ini, maka dalam grafik yang bidang mesin kuning itu harga yang diberikan yang lebih besar daripada B0 ini, maka itu ada menjadi namanya consumer surplus dalam artian konsumen akan berharga lebih mahal daripada harga pasar yang terjadi.
Sedangkan dalam titik yang berwarna biru ini adalah dinamakan producer surplus, dalam artian bahwa produsen akan menjual lebih murah daripada harga pasar jadi. Jadi otomatis yang mendapatkan konsumen dalam hal ini adalah konsumen. Tapi dalam grafik atau bidang berwarna kuning, maka yang mendapatkan keuntungan itu sebenarnya adalah dari sisi produsen. Jadi berlaku seperti ini. Jadi kalau produsennya untung, maka konsumenlah yang diuntungkan. Atau kalau konsumen diuntungkan, maka dalam hal ini produsenlah yang akan mengalami atau menanggung kerugian. Nah, apa sih pro dan kontra dari pasar persaingan terbuka? Keuntungan dan atau pro-nya adalah bahwa dengan pasar persaingan terbuka itu akan memaksimumkan namanya efisiensi karena eh, jadi persaingan yang cukup ketat ya antara produsen yang satu dengan produsen yang lainnya sehingga mereka berlomba-lomba melakukan inovasi bagaimana mereka bisa menjual produk yang menarik pembeli yang lainnya termasuk pembeli dari pesaing ya bagaimana mereka menciptakan produk atau melakukan diversifikasi produk untuk menarik pembeli dari perusahaan pesaing dan melakukan yang namanya efisiensi biaya sehingga biaya itu tidak jadi pemborosan sumber daya baik dari maupun dari harga. Kemudian keuntungan yang kedua adalah dengan adanya pasar persaingan seperti ini memberikan kebebasan bagi produsen untuk memilih barang atau komoditas yang menjadi kebutuhan mereka atau keinginan mereka untuk mereka beli. Ya, dalam artian bahwa sebenarnya dengan pasar persaingan terbuka ini si produksi konsumen itu punya kebebasan untuk memilih. Wah saya kurang senang dengan barangnya si produsen A. Jadi dia beralih ke produsen yang lain. Kemudian jatuhkan terhadap produsen misalnya produsen C atau produsen B. Nah, kontranya adalah bahwa tidak mendorong inovasi. Ya. Mendorong inovasi itu dalam artian bahwa ya karena kalau sudah suatu produk itu disenangi ya produk itu aja yang akan menjadi pilihan dan tidak cenderung tidak akan jadi namanya inovasi produk. Yang kedua adalah bisa menimbulkan biaya sosial yang tinggi terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Karena pasar-pasar itu ya pasti ada eksesnya ya. Nah, setiap kegiatan ekonomi itu pasti memiliki ekses terhadap lingkungan. Kemudian membatasi pilihan konsumen karena barang yang dijual cenderung sama atau homogenitas barang yang ada atau yang dijual dalam pasar persaingan terbuka. Kemudian yang keempat adalah biaya dalam pasar persaingan terbuka itu bisa lebih dalam artian bisa jadi antara produsen yang satu dan yang mereka bersepakat untuk misalnya menetapkan harga tertentu. Nah, itulah yang bisa atau dapat terjadi melalui misalnya asosiasi atau perkumpulan industri yang sejenis. Kemudian yang kelima ada distribusi pendapatan tidak merata karena antara produsen yang satu dengan produsen yang lain itu tidak sama hasilnya karena tergantung siapa yang menjual banyak maka mereka lah akan dapat hasil lebih. Nah, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan pada kali ini, yaitu kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam pasar persaingan sempurna itu jumlah penjualan beli itu sangat banyak, ya. Sehingga tidak terjadi satu pihak lebih kuat daripada pihak lainnya, ya. Jadi karena sangat banyak maka tidak ada orang yang lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Yang kedua adalah jenis barang itu cenderung sama, komoditas barang dalam pasar sempurna. Akibatnya proses inovasi itu menjadi kurang atau miskin atau tidak ada insentif atas inovasi karena mereka lebih berbicara kepada fungsi dari barang tersebut tanpa melihat apa inovasi yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah akses informasi dalam pasar persaingan sempurna itu cenderung bebas dan tidak dibatasi. Jadi pembeli dan penjual itu punya konten atau punya kayak apa namanya punya isi informasi yang sama. Ya, tidak terjadi apa namanya misinformasi atau information gap ya antara penjual dan karena informasi terkait suatu produk atau komoditi itu cukup bebas, belum tidak dibatasi akses. Baik rekan-rekan sekalian, demikianlah kuliah kita pada pagi hari
Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.